Top 5 Extreme Sports in the World. Lima. Mountain biking. Mountain biking atau bersepeda gunung adalah olahraga mengendarai sepeda off-road, seringkali di medan kasar, dengan menggunakan sepeda gunung yang dirancang khusus. Sepeda gunung hampir sama dengan sepeda lainnya, tetapi menggabungkan fitur yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan dan kinerja di medan kasar. Sebelum memulai aksinya, mereka pun menjelajahi segala lintasan yang terdapat pada Gunung Mount Tamalpais terlebih dahulu. Caranya, mereka menempatkan semua sepeda gunung mereka yang telah dilengkapi dengan modifikasi rem coaster ke atas truk pengangkut, dan usai sampai di puncak tertinggi dari gunung tersebut, mereka pun langsung meluncur melingsir bukit atau yang biasa dikenal sebagai downhill. Namun salah satu resiko yang dapat terjadi jika memasang rem coaster pada sepeda gunung, yakni dapat mengakibatkan sepeda gunung tersebut menjadi panas dan sehingga mereka pun harus berhenti sejenak untuk melumuri pelumas pada badan sepeda gunung tersebut sebelum memutuskan untuk menuruni jalur berikutnya. 4. Wingsuit flying. Dalam keterbatasan manusia selalu berupaya membuat inovasi. Manusia sejatinya tidak bisa terbang karena tidak memiliki sayap. Namun, keterbatasan ini tidak menyurutkan orang-orang untuk bisa terbang layaknya burung. Wingsuit flying adalah olahraga ekstrem dengan menerbangkan tubuh di udara menggunakan wingsuit. Wingsuit sejatinya adalah sayap buatan berupa jumpsuit khusus didesain untuk terbang melayang di udara. Untuk bisa menikmati olahraga ini, para penerbang harus berada pada ketinggian tertentu kemudian terjun bebas dan melayang di udara sambil membentangkan sayap layaknya burung. Olahraga ini hanya diperbolehkan untuk para skidiver yang setidaknya sudah pernah melakukan 200 kali terjun dari udara. 3. Ski. Perpaduan antara skating, snowboarding, dan skiing, dikenal dengan istilah snowbleeding ski bleeding. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk olahraga ini adalah papan ski yang dimodif, berukuran 80-120 cm, simetrikal, dengan ujung yang kembar, lebih besar dari papan ski dan baju musim dingin. Cedera yang akan ditimbulkan apabila salah dalam teknik bermain ski ini adalah patah tulang kaki. Olahraga ini cukup berisiko, karena medan yang dilalui adalah gunung bersalju di mana sewaktu-waktu bisa saja terjadi longsor yang cukup berbahaya. Selain itu, jika salah dalam melakukan manuver pada saat melakukan jumping akan terjadi cedera yang cukup parah. 2. Big Wave Surfing. Big wave surfing adalah olahraga ekstrim yang paling populer di dunia dan merupakan tes kelincahan dan waktu. Disiplin dalam berselancar di mana peselancar berpengalaman mendayung atau bergerak ke gelombang yang tingginya setidaknya 20 kaki, 6,2 m, atau lebih. Ukuran ombak dibutuhkan untuk berhasil surfing bervariasi pada suatu gelombang serta teknik surfer digunakan untuk mencapai gelombang tersebut. Sebuah papan yang lebih besar, lebih panjang memungkinkan pengendara untuk mendayung cukup cepat untuk menangkap gelombang dan memiliki keuntungan menjadi lebih stabil, tetapi juga membatasi manuver dan kecepatan berselancar. Big wave surfing atau berselancar dengan gelombang besar, gelombang dapat mendorong peselancar turun 20-50 kaki, 6,2 m sampai 15,5 m, di bawah permukaan. Setelah mereka berhenti berputar, mereka harus mendapatkan kembali keseimbangan mereka dan mencari tahu jalan mana yang sudah habis. Surfers mungkin memiliki kurang dari 20 detik untuk sampai ke permukaan sebelum gelombang berikutnya. Selain itu, tekanan air pada kedalaman 20-50 meter bisa cukup kuat untuk memengaruhi gendang telinga seseorang. Arus yang kuat dan tindakan air pada kedalaman tersebut juga dapat membanting surfer ke karang atau dasar laut, yang dapat mengakibatkan cedera parah. Disinilah kelincahan dan ketepatan hingga ketepatan waktu serta kedisiplinan para peselancar diuji walaupun berbahaya, namun olahraga ini cukup mendapat tempat di hati para pecinta olahraga ekstrem di laut. 1. Panjat tebing.
Panjat tebing adalah olahraga yang menuntut fisik dan mental, salah satunya menguji kekuatan pemanjat, daya tahan, kelincahan dan keseimbangan bersama dengan kontrol mental. Ini bisa menjadi olahraga yang berbahaya dan pengetahuan teknik memanjat yang tepat dan penggunaan peralatan pendakian khusus sangat penting untuk penyelesaian yang aman dari rute. Karena berbagai macam dan berbagai formasi batuan di seluruh dunia, panjat tebing telah dipisahkan menjadi beberapa gaya yang berbeda-beda dan subdisiplin. Panjat tebing atau istilah asingnya dikenal dengan rock climbing merupakan salah satu dari sekian banyak olahraga alam bebas dan merupakan salah satu bagian dari mendaki gunung yang tidak bisa dilakukan dengan cara berjalan kaki melainkan harus menggunakan peralatan dan teknik-teknik tertentu untuk bisa melewatinya. Pada umumnya panjat tebing dilakukan pada daerah yang berkontur batuan tebing dengan sudut kemiringan mencapai lebih dari 45 derajat dan mempunyai tingkat kesulitan tertentu. Pada dasarnya olahraga panjat tebing adalah suatu olahraga yang mengutamakan kelenturan, kekuatan daya tahan tubuh, kecerdikan, kerjasama tim serta keterampilan dan pengalaman setiap individu untuk menyiasati tebing itu sendiri. Dalam menambah ketinggian dengan memanfaatkan cacat batuan maupun rekahan celah yang terdapat di tebing tersebut serta pemanfaatan peralatan yang efektif dan efisien untuk mencapai puncak pemanjatan. Pada awalnya panjat tebing merupakan olahraga yang bersifat petualangan murni dan sedikit sekali memiliki peraturan yang jelas. Seiring dengan berkembangnya olahraga itu sendiri, dari waktu ke waktu telah ada bentuk dan standar baku dalam aktivitas dalam panjat tebing yang diikuti oleh penggiat panjat tebing. Banyaknya tuntutan tentang perkembangan olahraga ini memberi alternatif yang lain dari unsur petualangan itu sendiri, dengan lebih mengedepankan unsur olahraga murni, sport.